Setelah begitu lama, tersisa air mata. Banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. Tegar, ku kan mencoba melewatinya. Lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Waktu terus berjalan, tapi tak henti ku berharap melihat senyumanmu walau sedetik saja. Maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. Tegar, ku kan mencoba melewatinya. Lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Erat, ku kan bertahan, janjiku tetap ada untukmu sampai selamanya. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Semakin ku coba untuk lupakan, semakin terbayang kedua matamu. Ku tahu kau tak mungkin kembali. Ku ingin kau di sini. Tegar, ku kan mencoba melewatinya. Lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Erat, ku kan bertahan, janjiku tetap ada untukmu sampai selamanya. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang,
benar-benar sayang. Tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Kemanapun kau acuh, cinta tak pernah rapuh, berpaling pun tak mampu hilangkan cinta. Percayalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Atas nama Kepala Monumen Pancasila Sakti, kami mengucapkan selamat datang, selamat berkunjung di lokasi Monumen Pancasila Sakti ini. Nama saya Artenius, sehari-hari saya di sini sebagai pemandu atau membawa tamu-tamu yang berkunjung ke lokasi Monumen Pancasila Sakti. Ya, nah, adik-adik sekalian, Monumen Pancasila Sakti ini alamat lengkapnya Jalan Raya Pondok Gede, ya, Jalan Raya Pondok Gede, Kelurahan Lubangbuaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta. Ya, Kecamatan Pasar Rebo, ya, Kecamatan Pasar Rebo. Nah, setelah pemekaran oleh DKI, ini jadi termasuk Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Nah, Monumen Pancasila Sakti luasnya 14,6 meter. Nah, jadi adik-adik tadi mulai dari depan sampai ke belakang, luas keseluruhannya 14,6 meter. Dan ini dibangun adalah atas gagasan dari Angkatan Darat. Salah satunya pada saat itu adalah Bapak Soeharto. Ya. Nah, Monumen Pancasila Sakti ini, ya, maksud dan tujuannya dibangun pada saat itu adalah yang pertama untuk menghargai atau menghormati jasa-jasa para pahlawan revolusi. Ya, yang pertama untuk menghargai atau menghormati jasa-jasa para pahlawan revolusi. Nah, kemudian yang kedua untuk mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia, ya, untuk mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya generasi muda, agar waspada bahaya lain komunis, supaya tidak terulang kembali seperti kejadian tanggal 1 Oktober 1965, yaitu pemberontakan PKI adalah sebagai tempat rekreasi maupun edukasi. Nah, jadi adik-adik,
dapat momen Pancasila sebenarnya bukan hanya untuk rekreasi, tetapi ada belajarnya, ya, buatan bangsa. Nah, itulah maksud dan tujuan dibangun monumen Pancasila Sakti. Nah, kemudian kita beranjak ke pemberontakan dua kali, ya, sudah dua kali. Yang pertama pada tanggal 18 Desember 1948, yaitu di Madiun, ya, di Madiun, yang dipimpin oleh, nah, pada saat itu mereka juga banyak menangkap tokoh-tokoh masyarakat, nah, kemudian pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh agama dan dibunuh, ya. Nah, pada saat itu secara militer sebenarnya sudah mulai secara organisasi mereka masih berkembang hampir di seluruh Indonesia. Nah, jadi yang dikerjakan itu secara militer, ya, secara organisasi belum. Nah, kemudian pemberontakan yang kedua terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta, ya, di Jakarta, yang dipimpin oleh DNAID dan Letnan Kolonel Untung. Nah, ini yang kedua ini memang banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah yang ada di sekitar lokasi monumen Pancasila Sakti. Nanti kalau memang waktunya cukup akan kita kunjungi satu persatu, ya. Nah, jadi pada tahun 1965 sekitar bulan Juni, PKI sudah minta untuk memberitakan adanya Dewan Jenderal, ya. Dewan Jenderal ini dituduh oleh PKI mau mengadakan kudeta terhadap Bung Karno. Padahal sebenarnya tidak ada, ya, hanya untuk provokasi supaya antara tentara pada saat itu supaya sekitar bulan Juni mereka datang ke sini sekitar 3.700 orang, jadi cukup banyak, ya, 3.700 orang. Nah, mereka mau mengadakan latihan di sini, ya, alasannya mau mengadakan latihan untuk menghadapi Malaysia, ya, menolak keras, ya, adanya angkatan kelima. Kenapa ditolak? Ada senjata, ya, dan akan menambah kekuatan dan kemudian tidak ada garis komando. Kalau saya ini juga banyak melakukan teror, ya, pada saat tahun 1948. Makanya Menteri Angkatan Darat tidak setuju dari buruh dan tani dipersenjatai. Padahal sudah ada 4 angkatan, darat, laut, udara, dan kepolisian. Tapi PKI ini mengusulkan ingin menambah angkatan itu. Nah, saat itu sangat menolak dan PKI ini merasa kesal, ya, merasa kesal karena tujuan mereka dihalang-halangi oleh para pejabat angkatan darat. Akhirnya PKI ini memfitnah para pejabat angkatan darat dengan isu Dewan Jenderal PKI. Jadi PKI memiliki kekuatan berada di daerah Lubang Buaya. Dan dibantah keras oleh namanya Dewan Jenderal. Tapi PKI sambil menyebarkan fitnah tersebut, mereka memiliki kekuatan dan juga kekuatan di daerah di dilatih di daerah Lubang Buaya kurang lebih 3 bulan. Dan dari pertengahan bulan Juli sampai akhir September sekitar 7 bulan. Saat itu tanggal 3 September ini mereka di
tempat kosong yang jumlahnya tidak terlibat ya, tidak terlibat dengan kelompok orang-orang PKI. Nah, ini oleh pertama kita kunjungi dan setelah mendapat adalah rumah penahanan atau penjara. Nah, Bapak Bambang Harjono ini adalah salah seorang guru kepala SD atau SR pada saat itu. Nah, tetapi beliau adalah seorang simpatisan PKI. Nah, kemudian istrinya Sariningsi adalah seorang anggota Giroani. Nah, sehingga rumah ini diberikan untuk digunakan sebagai tempat penahanan atau penyiksaan. Nah, jadi sebelumnya sebenarnya rumah ini adalah tempat belajar anak-anak. Ya, ada yang bisa lihat masih ada papan tulis ya. Nah, karena beliau adalah seorang guru kepala SD atau SR pada saat itu. Nah, setelah diadakan penculikan terhadap Jenderal Angkatan Darat tersebut, semuanya dibawa dulu ke sini. Ya, dibawa dulu ke sini. Tadi di sana sudah saya jelaskan. Saat dibawa ke sini memang sudah 3 orang yang dibunuh di tempat kediamannya. Tetapi masih ada 4 orang yang masih hidup. Adik-adik bisa lihat yang di bangku panjang ya, ada Mayor Jenderal Suprapto, kemudian yang di tengah adalah Brigadir Jenderal Sutoyo, yang paling pinggir adalah Letnan Pierre Pendea Luan Cikram. Ya. Nah, kemudian beliau marah-marah untuk melakukan aslinya, dia menjadi masih aslinya. Nah, tetapi atas ini baru mereka satu persatu dibunuh ya. Setelah dibunuh, kemudian baru diseret ke arah sumur bau yang sebelah kanan kita ya. Nah, diseret ke sana, kemudian dimasukkan, nah baru diuruk pakai sampah-sampah yang ada di sekitar sumur itu ya. Itulah cerita dari rumah penyiksaan yang digunakan oleh PKI pada tahun 1995 ya. Dengan rumah penyiksaan yang dulunya milik dari Bapak Bambang Harjono, seorang guru kepala SR atau SD pada saat itu. Nah, adik-adik kalau sudah selesai kita menuju ke sumur atau di gunung. Nah, karena dia berpikir nanti pasti ada jalan keluarnya, dia bilang saya ikut PKI ya, kalau mau bikin kopi silahkan bikin sendiri. Nah, setelah selesai itu dia diberikan pekerjaan untuk mengantar makanan sampai Sepenan. Karena dulu ini masih perkebunan karet ya, jadi yang bisa hanya naik sepeda. Mungkin dia kecapean, dia istirahat di daerah lain Perdana Kusuma, dia malah ketiduran di kolong mobil truk ya. Nah, dia tidak tahu bahwa RPKD sudah sampai ke sana yang dipimpin oleh Kolonel Saroidi ya. Nah, kemudian dia ditangkap di sana. Saat dia ditangkap, dibawa ke markas RPKD Cijantung, dia diinterogasi. Nah, saat diinterogasi dia mengatakan bahwa jenderal itu semua sudah dibunuh ya, dan tidak jauh dari rumah penyiksaan itu, maksudnya rumah yang kita lihat tadi. Karena pada malam itu apapun yang dilakukan oleh PKI terhadap Jenderal Angkatan Darat tersebut, Sukitman bisa dengar lebih ya. Nah, mereka istirahat di sini sambil menunggu makanan dari markas RPKD. Mayor Santoso jalan di sini bolak-balik seperti orang bingung ya, karena perintah dari Pak Harto, hidup atau mati harus ditemukan ya, itu sudah perintah. Nah, dia seperti orang bingung bolak-balik, dengan tidak sengaja dia menginjak tanah di sekitar sumur ini, tanahnya masih gembur ya. Nah, dia curiga, memanggil anak buahnya supaya digali. Setelah digali sedikit, memang sudah kelihatan isinya rada aneh ya. Ada daun singkong, ada daun pohon karet, kemudian nasi-nasi bekas maupun kain-kain. Nah, setelah digali agak dalam sudah mulai mengeluarkan bau busuk ya. Nah, kemudian setelah digali, sekitar dilakukan cabang kontrak yang dijabat oleh Bapak Soeharto. Saran dari Pak Harto supaya diberhentikan dulu, besok pagi baru diangkat. Nah, kemudian didatangkanlah tim dari Angkatan Laut untuk mengangkat pada saat itu. Nah, setelah diangkat sejujurnya dimasukkan ke dalam peti, baru dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto untuk divisum, untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh PKI terhadap Jenderal Angkatan Darat tersebut. Paginya tanggal 5 Oktober seharusnya ulang tahun TNI atau ABRI, tetapi malah menjadi untuk mengantar jenazah para pahlawan revolusi itu dari markas Angkatan Darat menuju pemakaman. Ini sebut namanya Sumur Maut, bukan Sumur Lubang Buaya ya. Lubang Buaya itu adalah nama desa
Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, meter, lebarnya 75 cm. Pada saat itu digunakan sebagai tempat cuci pakaian teman Bambang Harjono yang punya rumah penyiksaan. Kemudian ya, para kemudian yang setelah disiksa dibunuh dan diseret ya, setelah diseret dimasukkan ke dalam sumur dengan cara kepala bahwa di dalam sumur tersebut sudah meninggal semua, mereka tembakin dari atas ya. Setelah ditembakin dari atas, kemudian mereka untuk menghilangkan jejak ya, sumur ini diuruk dengan sampah-sampah, daun-daun, kemudian ada peti peluru ya. Kemudian setelah itu ditimbun tanah dan di atasnya ditanamin pohon pisang ya, supaya tidak diketahui. Hasil mengamankan para kudeta ya, dan akan mengadakan Dewan Revolusi. Setelah mendapat pengumuman tersebut ya, diberi gelar pahlawan revolusi, kemudian dibangunlah tujuh pahlawan revolusi ya. Itu 7 pahlawan revolusi yang ada di Sumur Maut tersebut. Mana jawabnya? Ini dia. Ya. Ini dia. Mana? Ini dia. Tempat Pancasila, jawabnya. Salam 5 jari, Pancasila adalah kita. Ya. Salam 5 jari, Pancasila adalah kita. Pancasila. Yang keras, Mas. Nanti yang keras, kompak. Karena mau direkam, nanti kalau bagus kan sekolah kalian yang dapat nama, bukan saya. Ya. Yang terakhir, siapa kita? Jawabnya Indonesia. Ya. Indonesia. Indonesia. Nah, bisa ya? Laksana apa? Langsung lagi. Lagi dulu ya. Lagi dulu. Ya, boleh. Dari saya ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Masih adakah semangat di ulang tahun? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Pancasila. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Pancasila. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Masih adakah semangat di ulang tahun? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Pancasila. Pancasila. Tepuk tangan semuanya. Nusa Dua. Dewata. Yes. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Masih ada semangat di ulang tahun? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Pancasila. Pancasila. Iya, Wida. Asal dua. Saya bebas. Satu. Ya.
there you are, sitting still, stripes and lonely, hiding, wishing, waiting. Well, I'm here, I am, standing still, stare at you only. Everything gets blurry. All I want is just to stay. You can't shake me, I will never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my love. Start counting all the days, forever I will stay with you and only you. Go far and roam about, come back and calling out to me and only me. Oh, I'm in love. What did I do to deserve you? Tell me, what did I do to be with your love? To be the one you're running into when the days you come through. All I want is just to stay. You can't shake me, I will never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all my love. All of my love. Start counting all the days, forever I will stay with you and only you. Go far and roam about, come back and calling out to me and only me. Well, I'm lucky, yes, to be the one to get you now. Well, I'm happy, yes, to found the one only kind of love. Ooh, start counting all the days, forever I will stay with you and only you. Go far and roam about, come back and calling out to me and only me. I wanna follow you. I wanna follow you. Oh, I'm in love. What did I do to deserve you? You tell me, what did I do? Dia indah, peretas gundah, dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk, pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Oh, 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 oh.
Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. Bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Kau punya ku punya kamu, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama